Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar wargi KPPS yang ada di Indonesia? Alhamdulillah kemarin saya sudah mendapatkan bimbingan teknis teman-teman mengenai modul 4 yang diberikan oleh PPS. Ini mengenai kalau nggak salah penghitungan suara, karena ini yang paling penting dari tahapan-tahapan pemilu 2024 yang akan dilaksanakan oleh rekan-rekan KPPS tepat 14 Februari 2024 nanti. Nah, di sini teman-teman, semakin kita banyak tahu, semakin kita banyak belajar, insya Allah tidak ada hal yang berat gitu kan, tidak ada hal yang kemarin juga itu tahun 2019 kenapa bisa terjadi banyak kegagalan itu karena memang tidak ada bimbingan teknis, tidak ada pelatihan yang insentif seperti saat ini teman-teman ya, tidak ada informasi yang lebih memadai gitu kan, hingga akhirnya pas pelaksanaan banyak yang mengalami kepanikan, banyak yang mengalami apa ya, istilahnya tuh tegang teman-temannya, jadi terburu-buru hingga akhirnya mengalami keterlambatan gitu kan, jadi capek mungkin ya. Nah, di sini teman-teman di modul 4 bimbingan teknis KPPS itu mengenai penghitungan suara. Nah, teman-teman perlu diketahui ada 3 tahapan pada saat penghitungan suara pemilu itu dimulai. Yang pertama, kita sebelum melakukan penghitungan harus melakukan persiapan penghitungan suara ya. Disiap-siap dulu nih, semua anggotanya disiapkan. Ya, sebenarnya harus ada anggotanya, jangan sampai pas ketika penghitungan suara itu nggak ada, itu nggak boleh. Sebenarnya harus ada, kompak ya, siap sesuai dengan tugasnya. Kemudian pelaksanaan penghitungan suara. Setelah itu penghitungan suara ini ulang lanjutan itu kalau ada ya. Jadi dua tahapan inilah yang harus kita pahami teman-teman ya. Kalau di MIPEK itu yang pertama itu dikasih materi tentang persiapan penghitungan suara apa saja. Yang pertama itu waktu penghitungan suara TPS itu dimulai teman-teman setelah pencoblosan. Jadi semua DPT itu nyoblosnya selesai dan yakin tidak ada lagi yang akan melakukan pencoblosan gitu teman-teman ya. Dan berakhir pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Jadi tanggal 14 itu mudah-mudahan selesai gitu ya teman-teman. Nah, kemudian dalam hal penghitungan suara belum selesai. Jika belum selesai nih teman-teman, kan di sini paling lama 12 jam ya. Tapi insya Allah lah kalau pemungutan suara pencoblosan itu pasti selesai rata-rata biasanya sampai jam 12 teman-teman ya, sampai siang. Nah, teman-teman sebelum rapat penghitungan suara di TPS, jadi usahakan anggota TPS itu mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara ya, mulai dari papan plenonya gitu kan, itu harus sudah ditempatkan di dinding gitu kan, jadi tempel-tempel dulu, kemudian spidolnya disiapin gitu kan, kemudian mic-nya untuk mengumumkan surat-suara sah tidak sah itu boleh ya, ada ya, sound system itu ya disiapin. Meliputi, nah sarananya yang meliputi yang pertama pengaturan tempat, jadi tempatnya harus diatur dulu ya. Kemudian yang kedua tempat duduknya nih antara KPPS kan, saksi dan pengawas itu harus tersusun teman-temannya supaya terlihat. Kemudian alat keperluan administrasi, formulir ya, formulirnya pasti udah ada, sampul kertas, kantong plastik. Jadi semua logistik yang sudah dikeluarkan di sini disiapkan lagi teman-temannya, jangan sampai ada yang hilang gitu kan atau lupa menyimpan. Makanya ini harus diamankan peralatan-peralatannya ya. Kotak suara, peralatan TPS lainnya. Kemudian penempatan pemilih, pemantau pemilu. Nah, ini masyarakat di mana posisinya nih? Di luar aja ya, jangan sampai dibawa ke dalam. Di luar arena pertandingan atau pertunjukan pemilu. Jadi jangan sampai masuk ke dalam arena, di luar aja ya. Karena ini akan mengganggu fokus kita saat melakukan penghitungan suara. Nah, gitu ya. Ini persiapannya ini, teman-teman ya. Jadi ini persiapannya. Nah, ini tata letaknya, teman-teman, contohnya ya. Ini kan ada papan penghitungan suaranya seperti ini. Nanti yang mencatat di sini itu adalah KPPS 3 dan KPPS 4 mencatat nih contohnya. Kemudian di luar ini masyarakat posisinya ya. KPPS 2, KPPS 1 ketua ini akan mengumumkan nanti sah atau tidak sahnya KPPS 7 567 ini di belakang ya, untuk menulis formulir, bantu gitu ya. Nah, tata letaknya contohnya seperti ini ya. Nah, jadi di depan tuh saksi dan pengawas TPS biar mereka melihat nih yang kita catat di papan pleno itu kan, pagar-pagar itu benar gitu kan. Jadi posisikan mereka di depan aja gitu teman-teman ya. Dan ini bisa teman-teman bisa terapkan nanti setelah selesai proses pencoblosan dari para DPT, pemungutan suaranya selesai. Gitu ya. Kemudian selanjutnya teman-teman pelaksanaan.
Hal tadi kan udah persiapannya nih. Nah, sekarang pelaksanaannya bagaimana? Kalau pelaksanaan teman-teman, yang pertama ya, Ketua KPPS mengumumkan penghitungan suara dimulai. Jadi dengan ini saya akan memulai penghitungan suara atau penghitungan suara dimulai, tok tok gitu kan. Nah, yang pertama urutannya teman-teman tentu saja dari presiden dan wakil presiden dulu ya. Yang dihitung di papan plenonya, tempelkan dulu yang punya presiden gitu kan. Yang DPR DPD nanti aja, pokoknya presiden harus beres dulu gitu ya. Setelah itu baru DPR RI, kemudian kemudian DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. Jadi kabupaten yang terakhir. Ada 5 kan. Nah, setelah itu nanti sudah siap ya. Tahapan penghitungannya yang pertama itu kan ketika beres pencoblosan itu kan masih dikunci teman-teman ya, dikunci kotak suaranya. Di sini tahapannya silakan nanti ketua dan sama anggota membuka kunci tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir, antara pesaksi dan juga pengawas. Kemudian nanti mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS ya. Jadi diletakkan di meja ketua. Nah, di sini teman-teman yang tadi. Nah, ini ya. Jadi ini dibuka satu-satu. Contohnya yang presiden dulu ya. Presiden dulu dibantulah sama KPPS 2 kan, KPPS 3 dan 4 nanti akan melakukan penulisan di papan pleno gitu. Atau dibantu sama 5 dan 6 7 gitu teman. Kalau Linmas ini di luar aja ya. Nah, gitu. Nanti setelah dibuka menghitung jumlah. Jadi jangan dulu dibuka sah atau tidak sah ya, tapi dihitung dulu jumlah surat suara dan memberitahukan jumlahnya nanti kepada yang hadir. Jadi hitung benar tuh gitu kan. Jumlahnya gitu kan. Karena yang paling penting itu ini, berapa jumlah yang menggunakan hak suaranya, yang mencoblosnya gitu kan. Nah, nanti mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir. Jadi bukan DPT ya teman-teman ya, tapi pemilih yang hadir. Kan nanti tuh yang hadir itu kan di checklist. Yang hadir di checklist, kemudian dikasih surat suara. Nah, ini harus dicocokkan, yang hadir itu harus sama dengan jumlah yang dimasukkan ke dalam surat suara yang dimasukkan ke dalam kotak suara gitu kan. Baik itu pokoknya harus sama gitu ya teman-teman ya, itu seperti itu ya intinya. Jadi lihat-lihat temennya itu nanti teman-teman lihatnya itu di daftar hadir ya. Daftar hadir dilihat, oh ternyata daftar hadirnya yang udah nanda tangan nih segini. Pas dibuka di kotak suara juga sama. Kalau udah sama berarti fix, itu bisa kita nanti lakukan penghitungan surat suara. Dalam hal ketua KPPS menemukan surat suara yang keluarkan tidak berada pada kotak surat suara. Nah, ini kalau pahili teman-teman ya, memasukkannya itu kebalik gitu kan. Contohnya nih yang untuk presiden salah kelangsupkan karena DPD. Nah, ini yang harus jeli itu adalah nanti anggota KPPS yang menjaga kotak suara, harus jeli ya, jangan sampai nunutan bisa aya DPT yang salah memasukkan kartu jenis surat suaranya, yang harusnya presiden yang warna abu-abu malah ke warna merah contohnya. Ini harus teliti banget gitu ya, gitu, oke? Supaya tidak terjadi kesalahan, supaya kalau teman-teman juga gak ribet gitu kan, gak rumit lagi, supaya tinggal langsung menghitung jumlah yang hadir dengan menyamakan dengan surat suara yang ada gitu kan, yang sudah dicoblos. Kemudian ya itu sama aja ya teman-teman. Jadi itu tahapan penghitungan suaranya. Barulah nanti anggota KPPS mencatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca gitu kan. Nah, kalau teman-teman kalau sore hari atau malam hari, nyampe ke malam hari itu kalau bisa pakai penerangan yang cukup ya. Jadi harus ada lampu gitu teman-teman. Jadi harus ada lampu juga gitu ya teman-teman. Jadi usahakan tempatnya terbuka. Jadi kalau takutnya ditutup juga, karena takutnya kan sekarang lagi musim hujan, jadi harus tertutup. Barulah di situ teman-teman silahkan umumkan nanti di sini ya, apakah surat suara itu sah atau tidak. Kalau sudah ketahuan jumlahnya benar antara dalam kotak surat suara dan juga di daftar hadir. Nah, ini adalah contoh surat suara sahnya teman-teman ya. Sudah sangat jelas di modul juga dikasih tahu, dan saya juga udah ngasih tahu di video sebelumnya. Surat suara sah cuma satu ya untuk presiden. Nah, presiden kayak gini, nomor urut ini pencoblosan pakunya ya, di sini berarti ini sah. Dicoblosnya nomor urutnya disah. Dicoblos di pas garis ini ya, pas garis
urutan presidennya sah juga. Jadi ini sahnya. Kalau ini dicoblos dua-duanya nomor urut sama parpolnya sah gitu teman-teman ya. Ini surat suara sah untuk wakil presiden. Di luar ini berarti gak sah teman-teman. Di luar ini intinya gak sah. Itu ya. Jadi ingat-ingat di sini ini bisa kalau teman-teman foto aja, silahkan ditempel, di print, ditempel supaya nanti tidak terjadi keributan kalau ada yang keberatan gitu ya. Kalau inilah yang benarnya gitu. Ini sesuai dengan modul yang diberikan oleh KPU. Nah, ini surat sah untuk DPR, DPRD dan DPRD ya. Jadi seluruh DPR ini surat sahnya, baik DPR RI, DPR provinsi dan DPRD kabupaten. Yang pertama sahnya itu kalau dicoblos partai. Yang kedua sah kalau dicoblos nama anggota. Nah ini sudah jelas, ini kalau dicoblosnya nama anggota yang masuk suaranya untuk caleg teman-teman ya. Di sini nah tanda coblosnya sudah sangat jelas di sini. Kemudian di sini juga kalau mencoblosnya masih dalam surat suara untuk partai di sini contohnya ya. Ini masih sah karena kan di sini ada 10 nama, sedangkan ini kan 70, tapi di sini dia nyoblosnya berarti masih masuk ke partai ke sini ya. Sah ini. Ini juga kalau digaris ini masih sah, dicoblos dua-duanya juga sah. Kalau dicoblos dua-duanya ini masuknya kemana teman-teman? Ke partai ya. Gitu. Kalau dicoblos satu masuknya ke caleg seperti ini. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, ada mengenai tanda sah dan tidak sahnya surat suara. Oke, teman-teman. Nah, ini untuk anggota DPD. Kalau anggota DPD kan dia pakai foto ya, teman-teman. Nah ini contohnya ada 3 aja, 3 yang sah itu ya. Yang pertama dicoblos nama calon, yang kedua dicoblos dua-duanya nama calon dan bengetnya, ketilu dicoblos garisnya aja, berarti ini masih sah. Di luar ini tidak sah ya. Udah yakinkan saja di luar ini tidak sah. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi ada 3 ya, 3 surat suara yang intinya sah atau tidak sahnya. Kemudian di halaman 9 itu mengenai modul itu kemarin keberatan saksi teman-teman ya. Keberatan saksi. Nah di sini teman-teman keberatan saksi itu ya mudah-mudahan sih saksi itu nggak ada yang keberatan ya. Mudah-mudahan bisa diatur lah gitu sama pengawasnya gitu teman-teman. Karena kalau sudah ada yang keberatan, itu suka mengganggu suasana saat penghitungan gitu. Jadi fokus kita jadi gagal. Makanya di sini saksi dan pengawas itu harus bekerja sama teman-teman ya. Tapi ini juga teman-teman silahkan dipelajari ya, dibaca aja. Takutnya nanti ada gitu kan, takutnya ada. Nah ini bisa diselesaikan dengan seperti ini teman-temannya, ada penyelesaiannya gitu kan. Kalau selisih perhitungan ini dapat berupa kesalahan, kalau ada kesalahan gitu kan. Kalau ada kesalahan itu nanti bisa diperbaiki langsung di lokasi, jangan sampai ditunda. Kalau setidaknya ada masalah kemudian bisa diperbaiki, itu langsung perbaiki aja. Kalau keberatan saksi itu bisa ditulis aja nanti di dalam sebuah kejadian khusus. Ya saya harap masih nggak ada keberatan ya teman-teman, karena kita itu kerja itu udah capek ya, pengawas KPPS itu dari pagi, kemudian nanti juga bakal ngasih salinan buat saksi gitu kan. Makanya saksi jangan ngeyel, nantinya harus bisa diajak kerjasama kalau itu sesuai gitu kan, itu benar-benar valid datanya kan. Kita juga sudah benar-benar mencocokkan data gitu teman-teman ya, mudah-mudahan tidak ada. Kemudian selanjutnya ya masih keberatan saksi teman-teman ya. Materinya sih seputar ini kemarin itu, tapi yang paling pentingnya itu adalah teman-teman memahami 2 tahapan tadi, persiapan pelaksanaan dan pelaksanaan. Setelah nanti proses pelaksanaannya selesai benar gitu kan, balance tidak gejlok gitu kan, antara surat suara sah tidak sah dihitung sama dengan jumlah daftar hadir yang menggunakan hak pilih, maka nanti dicatat ya. Kan katakan tadi masih di papan pleno teman-teman ya, yang ditempel di dinding itu yang besar itu ukurannya ya. Baru kalau itu udah fix benar gitu kan, gak ada kesalahan lagi, disinilah teman-teman sudah mulai agak lega ya. Hanya menyalin saja teman-teman kemana? Ke formulir C hasil, baik itu C hasil presiden, kemudian DPR, DPRD, DPD semuanya ya. Jadi kalau udah yakin itu benar dan kejadian khususnya kalau ada sudah dicatat dan saksi juga sudah menyatakan selesai, maka disinilah teman-teman menyusun ini santai aja teman-teman ya, seperti penulisan angka digital. Jadi ini kan tinggal memasuk-masukkan dari tadi papan pleno ya, itu teman-teman. Nah ini untuk contoh hasil presiden kan sudah saya kasih ya di video-video sebelumnya, teman-teman cek aja, pelajari lagi itu ya. Oke, kalau teman-teman juga mau silahkan dicek aja di JDIH KPU
.co.id 2000 PKPU ini dari peraturan KPU ya yang 2023-025. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, untuk formulir ini kan perhitungan suara seperti ini ya. Kemudian pembuatan formulir C hasil salinan. Jadi kan ini kan yang aslinya teman-teman. Nah, nanti kalau saksi membutuhkan, teman-teman membutuhkan itu salinannya, maka teman-teman nanti setelah formulir model C hasil presiden, DPR, DPRD semuanya selesai dilakukan, ditandatangani sama saksi. Kan tanda tanya itu ada anggota KPPS sama saksi gitu ya. Selesai. Nah, barulah di sini teman-teman silahkan dilakukan penggandaan yang disediakan oleh TPS ya. Kalau nggak salah bisa ada printer ya, jadi di fotokopi teman-teman. Kalau udah beres fotokopi, kasih nih contohnya si saksi calon presiden nomor 1 kasih. Kalau dia punya surat mandat gitu kan, kalau punya surat mandatnya, ini saya mau membutuhkan nih ya, mereka juga pasti kan bakal dipoto kemudian dilaporkan ke tempat kantor mereka dari bertugas gitu kan. Jadi di sini bisa di fotokopi juga, nanti mereka bisa foto juga hasil di plenonya gitu teman-teman. Ini gampang ya, di sini udah yang paling penting mah dari sini kata saya mah. Ini aja yang paling penting mah. Nah, yang penyataan surat suara sah dan tidak sah, insya Allah kesininya kita hanya tinggal menyalin, teman-teman menulis, kemudian mengupload kepada aplikasi si Sirekap. Nah, C hasil salinan disampaikan juga dalam bentuk dokumen elektronik dengan format portable PDF gitu kepada PPS, PPK melalui Sirekap mobile. Nah, ini ya yang terakhir berarti penggunaan penguploadan yang sudah ditandatangan ini semuanya ya sudah selesai. Ini nanti diupload ke Sirekap teman-teman ya. Nah, ini semuanya kita foto ya. Kalau kalau dipoto itu kan jelek gitu. Kan di sini kebetulan si printer itu ada scannernya. Boleh di-scan dulu teman-teman ya. Kalau yang udah jadi ini udah teman-teman ditulis manual, boleh di-scan. Nanti udah di-scan, dikirim uploadannya ke Sirekap. Boleh. Kalau HP-nya gak mendukung gitu kan, dipoto malah buram lagi, boleh menggunakan aplikasi scanner yang ada di printer. Gitu ya. Itu lebih jelas lagi teman-teman. Oke, kemudian nanti diumumkan penyampaian formulir hasil salinannya. Ketua KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS berupa formulir model C hasil salinan dapat ditempel di lingkungan TPS dan disampaikan kepada PPS untuk diumumkan ke kelurahan. Ketua KPPS menyampaikan hasil penghitungan suara kepada saksi dan pengawas TPS dalam bentuk hard copy. Jadi dikasihlah salinan itunya, fotokopiannya. Dalam hal hasil penghitungan suara dalam bentuk hard copy tidak dapat dihasilkan oleh KPPS. Ketua KPPS menyampaikan hasil penghitungan suara kepada saksi dan pengawas dalam bentuk dokumen elektronik dan portable. Jadi mungkin penghitungan suara untuk saksi dan pengawas itu boleh dalam bentuk PDF teman-teman yang diupload itu di Sirekap ya. Ya, kemudian Ketua KPPS menyampaikan hasil penghitungan suara kepada PPK. Nah, ini mah nanti untuk besok-besoknya lagi ya. Jadi yang paling penting itu adalah beres penulisan manual dan upload di Sirekap itu teman-teman ya. Oke, catatan penting nih KPPS. Ini hati-hati ya, yang saya sengaja tidak menyampaikan hasil penghitungan suara. Nah, jadi gak boleh ya, tetaplah KPPS itu pasti menyampaikan. Kalau ini mah mungkin yang harus dipahami ya teman-teman, aturan. Nah, nanti penyampaiannya itu seperti ini. Yang harus, nah ini teman-teman silakan ini boleh di share screen, kemudian boleh dipoto, boleh di print. Jadi nanti pas ketika dikembalikan kotak surat suaranya itu kepada PPK, kepada desa ya, ke desa, ke PPS, itu untuk wakil presiden ini harus lengkap teman-teman. Yang harus dimasukkan itu ini. Yang lainnya berarti di luar aja ya. Yang penting masuk ke dalam kotak suara presiden itu ini. Sampul berisi formulir ya. Jadi sampul yang di dalamnya itu isinya C hasil, model C hasil, DPR yang C hasil itu yang besar itu ya, pleno model C hasil. Ya, DPRD, DPD juga semuanya masukin di sini ya. Sampai ke salinannya. C hasil salinan PPWP, C hasil salinan DPR, C hasil salinan DPD. Ini semuanya dimasukkan. Nah, ini teman-teman ya. Jadi jangan sampai keliru. Dan nanti ditambah dengan surat suara yang tidak digunakan dan juga yang rusak, yang tidak coblos. Kemudian untuk DPR, sampul tersegel berisi surat suara sah. Kali ini mah surat suara sah DPR dan surat suara yang tidak digunakan DPR. Ini juga sama. Kalau jadi untuk DPR, DPD, DPRD dan DPRD itu semuanya isinya sama.
penyampaian kotak suara kepada KPK. Jadi ini yang disampaikan itu ya, seperti ini. Oke teman-teman, setelah itu penghitungan ini kalau ada penghitungan suara ulang, yang mudah-mudahan tidak ada teman-teman ya. Saya doakan semoga teman-teman lancar dalam penghitungan suaranya. Ini filenya akan saya share di deskripsi video, silahkan teman-teman pelajari lagi ya, baca-baca aja untuk pengetahuannya. Jadi ini hasil dari modul 4 BIMTEK-nya teman-teman ya. Di sini juga ada soal latihannya, kalau mau dijawab silahkan ya, ada di. Terima kasih teman-teman, semoga membantu, kita saling support ya. Apalagi banyak generasi teman-teman yang masih muda-muda yang akan ikut berpartisipasi. Saya sangat bangga sekali teman-teman ya. Karena jujur saja saya itu emang menginginkan untuk KPPS sekarang ini dihuni oleh anak-anak muda yang mentalnya bagus gitu kan, yang masih energik gitu kan, yang benar-benar membutuhkan tantangan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.